Bab 013. Pagi harinya. Sayang, ayo bangun, sudah subuh nih. Kania menggoncang tubuh Dava yang masih tidur memeluk guling. Iya sayang, sabar ya. Dava menepuk-nepuk guling itu seakan itu adalah Kania. Matanya tetap terpejam. Bangun sayang, Kania menarik gulingnya. Dava terlihat menahan guling itu walau matanya masih terpejam dan terjadilah aksi tarik-menarik seperti sedang memperebutkan guling itu. Kania tidak kehabisan akal. Aduh, mana handukku ya, kok tidak ada? Aku jadi polos begini tanpa sehelai benang menutupi tubuhku. Kania berbicara agak keras agar Dava mendengarnya. Dava segera membuka mata. Namun yang dilihatnya Kania masih memakai pakaian lengkap. Akhirnya bangun juga. Ayo sayang, sholat subuh dulu. Kania menarik Dava agar bangkit dari tidurnya dan Dava pun menuju kamar mandi dan mengambil wudhu lalu melaksanakan sholat. Setelah selesai, sayang, mandilah agar tubuhmu segar, kata Kania. Kau harus bertanggung jawab dulu, kata Dava. Apa? Kenapa? Kania bingung. Kau tadi berusaha menggodaku kan, kata Dava lagi. Apa? Tidak sayang, aku hanya ingin kamu bangun, kata Kania. Aku tidak peduli, tadi aku sudah melupakan kata-katamu tapi sekarang aku mengingatnya, kata Dava. Sayang, bukankah tadi malam kita sudah melakukannya? Apa masih kurang? Tanya Kania. Ya, tadi malam aku belum kenyang dan sekarang aku lapar lagi, kata Dava mendekati Kania dan segera memakannya. Dan mereka nikmati pagi itu dengan penuh cinta. Dava dan Kania sedang menikmati sarapannya. Sesekali Kania melirik Dava dan tersenyum. Ini membuat Dava heran. Ada apa dengan wajahku sayang? Tanya Dava. Tidak ada sayang, Kania beralih fokus ke piringnya. Dava heran melihat tingkah istrinya yang pagi-pagi seperti ingin memancingnya. Sayang, jangan lupa di kantor laksanakan sholat ya, kata Kania tersenyum. Iya sayang, Dava kembali fokus ke piringnya. Tiba-tiba Kania memegangi atas dadanya. Kenapa sayang? Dava cemas melihat wajah Kania berubah. Tidak tahu sayang, tiba-tiba dadaku tidak enak. Kenapa ini? Rasanya tidak sakit tapi tidak enak saja. Aduh, aku jadi bingung. Kania semakin membuat Dava khawatir. Bagaimana kalau aku panggil dokter Risa untuk memeriksa keadaanmu, kata Rang. Kania mengangguk. Segera Dava memanggil dokter Risa dan tak lama kemudian dokter Risa datang. Dia memeriksa Kania dengan sejumlah tes. Bagaimana? Tanya Dava harap-harap cemas. Tidak apa-apa, rasa ini adalah perasaan yang tiba-tiba muncul tanpa diketahui sebabnya. Tidak ada yang salah dengan jantungnya. Nona muda, kapan Nona merasakan ini sebelumnya? Tanya dokter Risa. Aku tidak ingat, kata Kania. Baiklah Nona, istirahatlah yang cukup dan jangan memikirkan hal apapun, kata dokter Risa. Baik, kata Kania. Kenapa kau tidak memberinya obat? Tanya Dava. Untuk apa Tuan? Nona tidak sakit, dia hanya sedang banyak pikiran saja, kata Risa. Baiklah, kau boleh pergi, kata Dava. Dokter Risa melangkah pergi dan meninggalkan rumah megah itu. Dengarkan, kau harus banyak istirahat dan jangan memikirkan apapun, kata Dava. Iya sayang, Kania mengangguk. Jangan khawatirkan rumah bacamu, itu akan tetap terbuka sampai kapanpun dan aku akan menepati janjiku jika semua sudah aman, kata Dava menenangkan Kania. Kania mengangguk tersenyum. Ya sudah, aku berangkat bekerja dulu ya. Kania mencium punggung tangannya dan Dava mencium keningnya dan tak lupa juk bibirnya. Dava pun melaju menuju kantor. Perasaan apa tadi itu? Kenapa sepertinya dulu aku pernah merasakannya tapi aku tidak ingat. Aku yakin bukan karena memikirkan runah baca itu, bahkan aku tadi tidak sedang memikirkannya, Kania berbicara sendiri. Dia memilih membaca majalah yang tersaji di ruang santai. Di kantor Dava sedang sibuk. Sebuah dering telepon terdengar.
Dan itu dering telepon dari Mami. Kala itu jam menunjukkan pukul 10 pagi, artinya di Amerika sekitar jam 11 malam. Mau apa Mami menelponku jam segini? Di sana kan hampir tengah malam. Apa mengenai Kania? Tapi tidak mungkin Mami menelpon jam segini hanya untuk mengancamku lagi. Dava tidak yakin, tapi sepertinya itu sangat penting dan dia pun mengangkatnya. Halo Mam, jawab Dava. Apa? Dava berdiri dari kursinya. Wajahnya terlihat tegang. Dia mematikan ponselnya dan terduduk lemas. Dia seperti membayangkan sesuatu. Celin masuk ingin memberikan laporan, tapi dia kaget melihat wajah Dava pucat. Dava, maksudku Tuan ada apa? Celin mendekatinya. Siapkan penerbangan untukku sekarang juga. Batalkan semua janji hari ini dan 3 hari ke depan. Aku tidak bisa memberitahumu, tapi aku minta bantuanmu untuk menutupi kepergianku yang mendadak, kata Dava serius. Baik, akan saya kerjakan, kata Celin. Dava berdiri dan melangkah keluar diikuti Celin yang tengah menelpon dan menyuruh pilot mempersiapkan keberangkatan Dava sekarang dengan pesawat jet pribadi milik Dava. Dava memberi pesan kepada Lucy agar menyampaikan ini pada Kania karena dia sedang merasa kacau dan akan sulit berkomunikasi dengan Kania jika keadaannya seperti ini. Dava pun menuju ke lokasi pesawatnya dan 30 menit kemudian pesawat pun lepas landas. Kania sedang membaca majalah tiba-tiba Lucy datang. Nona, saya ingin menyampaikan pesan dari Tuan Muda, kata Lucy memberi hormat. Pesan? Pesan apa? Kenapa memberi pesan jika dia punya HP dan bisa menyampaikannya langsung? Kania terlihat sedikit kesal. Lucy terdiam melihat kekesalan Kania. Kania menyadari apa yang barusan dia katakan. Ah maaf aku jadi marah-marah begini. Apa pesannya? Kata Kania. Sayang, aku harus berangkat ke luar negeri karena ada urusan mendadak dan akan kembali lagi dalam 3 hari. Jangan berpikir yang macam-macam dan jagalah kesehatanmu. Turuti kata pengawal dan jika aku mendengar kau melakukan hal-hal aneh aku akan memakanmu semalaman. Begitu isi pesan dari Tuan, Nona, kata Lucy. Oh, oke lain kali kamu tidak perlu menirukan semua kata-katanya atau aku saja yang membaca pesannya, kata Kania sedikit malu. Lucy mengangguk dan segera pergi. Kania menjatuhkan tubuhnya ke sofa dan menghembuskan nafas panjang. Apa yang akan kulakukan selama 3 hari ini tampaknya. Dan kenapa dia tidak bilang urusan apa yang membuatnya harus pergi mendadak seperti ini, Kania menggerutu sendiri. Dia berjalan dengan langkah gontai menuju kamarnya. Hari ini dia sedang malas melakukan apa-apa. Dia merebahkan dirinya ke atas ranjang. Menarik ulur ponselnya melihat apa yang bisa dilihat. Siang harinya setelah makan siang, Kania memilih duduk di taman dan melihat-lihat kebun mawar putihnya. Namun tetap, bunga-bunga itu terlihat sangat cantik membuat mata puas memandang. Kania mengelilingi kebun taman. Namun saat melintasi patung rumput, Kania melihat ada yang bergerak di dalam dan mendengar suara seperti desis. Kania terkejut saat melihat ular sudah ada di depan kakinya. Kania ingin menjerit dan berlari namun langkahnya akan kalah cepat dari patukan ular itu. Kania diam mematung, dia tidak bergerak atau nyawanya akan melayang karena ular yang ada di depan kakinya adalah jenis king cobra, ular yang cukup mematikan. Pengawal yang masih berjaga di tempat dia duduk tadi merasa aneh melihat Kania berdiri cukup lama dan tidak bergerak. Lihatlah kenapa Nona muda mematung begitu lama. Aku akan memeriksanya, kata Johan. Jangan, bukankah Nona muda berpesan agar kita tetap di sini? Jangan melanggar aturannya, kata Din. Tapi dia terdiam begitu lama, kata Johan yang tidak dapat melihat wajah Kania karena posisi Kania berdiri jauh membelakangi mereka. Mungkin saja Nona muda sedang mengamati sesuatu, lebih baik kita jangan mengganggunya, kata Din lagi. Aku tidak peduli,
Aku ingin memastikan kalau Nona muda benar-benar mengamati sesuatu. Johan melangkah meninggalkan Din yang tetap berdiri di sana. Johan melangkah menuju ke arah Kania yang masih mematung. Nona sedang apa? Johan sudah berdiri di belakangnya namun tidak terlalu dekat. Kania masih diam dan tidak menoleh ataupun bergerak. Johan semakin curiga namun kecurigaannya berubah menjadi keterkejutan karena dia melihat seekor ular mematikan ada di depan kaki Kania. Nona tetaplah diam, aku akan mengambil senapan, kata Johan segera berlari. Memangnya apa yang dari tadi ku lakukan? Menari. Johan menghampiri Din. Din ke sana dan jaga Nona muda, ada ular kobra di kaki Nona muda. Aku akan memanggil yang lain juga senjata untuk membunuhnya, kata Johan terlihat panik. Din segera berlari menuju Kania. Din jauh di belakang. Nona, tenanglah kami akan membunuh ular itu, kata Din setengah berteriak. Berhentilah berteriak atau suaramu akan membunuh gua. Keringat bercucuran kala Din Mas terus bersuara. Ular itu semakin mendekati kaki Kania. Johan dan kepala pengawal juga beberapa pengawal lainnya datang membawa senjata. Mereka berhenti di belakang Kania. Udin si kepala pengawal terlihat sangat pucat, dia membayangkan pisau tertajam di dunia sedang mengiris-iris organ dalamnya. Ular itu sudah hampir menyentuh kaki Kania. Mereka berpencar mengelilingi tempat itu. Masing-masing dari mereka membawa senjata. Pertama, salah satu pengawal memancing ular itu dengan membuat gerakan tidak jauh dari lokasi Kania. Namun anehnya ular itu tidak berpindah atau memperdulikan. Ular itu masih tetap di tempatnya. Kania mulai capek karena dia berdiri cukup lama. Pas sepertinya ular itu tidak memperdulikan keadaan kita, kata Johan. Diamlah, aku akan ke sana dan memotong kepalanya dari belakang, kata Udin. Tapi itu cukup beresiko Pak, kata Johan mengingatkan. Jika kita menembaknya, itu juga sangat beresiko karena ular itu sangat dekat dengan kaki Nona. Bisa-bisa kaki Nona yang tertembak atau jika meleset ular itu bisa langsung mematuk kakinya, kata Udin yang kemudian melangkah ke depan dan perlahan mendekati ular itu. Dia berjongkok dan hendak memotong kepala ular itu dari jarak dekat dengan senjata yang cukup tajam. Kumisnya saja bisa langsung. Tiba-tiba. Awas Pak, teriak Din tiba-tiba. Udin jadi kaget dan benda tajam itu terjatuh dari tangannya. Ular itu kaget dan mematuk. Arggggh, Udin mengerang kesakitan karena tangannya kena patuk akibat menghalau kaki Kania yang hendak dipatuk ular tersebut. Sebagian pengawal berlari dan berusaha menangkap ular itu. Bunyi senapan terdengar di mana-mana. Sebagian lagi segera menolong Udin dan membawanya ke rumah Dokter Risa yang tidak jauh dari rumah Dava. Kania dibawa masuk oleh beberapa pengawal karena kondisinya masih syok dan kelelahan akibat berdiri terlalu lama. Dokter Risa segera menangani Udin. Dikarenakan dia adalah dokter pribadi Dava, fasilitas obat-obatannya sangat lengkap. Berbagai penawar racun ular tersedia di sana. Dokter Risa memberikan penawar racun untuk Pak Udin, lalu segera mengobati luka bekas gigitan ular itu. Karena kondisi Udin masih belum sadarkan diri, maka dia tetap dirawat di rumah Dokter Risa. Lucy menemui para pengawal yang baru datang. Bagaimana? Tanya Lucy. Sudah kami tangkap dan kami bunuh Bu, kata Johan. Baguslah, kata Lucy menghembuskan nafas lega. Keesokan harinya, Kania masih berbaring di kamarnya. Salah satu pelayan bernama Ina menemaninya. Kania masih merasa syok karena baru pertama kali dia melihat orang dipatuk ular dan ular itu hampir mematuk dirinya. Tangannya masih bergetar karena kejadian kemarin. Nona, saya akan panggilkan Dokter Risa, kata Ina. Tidak, jangan. Dia sedang mengurus Pak Udin. Aku ingin dia fokus merawat Pak Udin. Bagaimanapun juga dia terluka karena berusaha menolongku, kata Kania bersedih. Nona, jangan salahkan diri Anda.
Pak Udin hanya melakukan tugasnya. Dia memang harus melindungi Nona walau nyawa taruhannya, kata Ina menjelaskan. Apa itu artinya dia adalah pedang abadiku? Tanya Kania. Nona terlalu banyak menonton drama, ia bisa dibilang begitu Nona. Semua pengawal, pelayan atau bahkan supir adalah pedang abadi Nona, kata Ina menahan tawa. Lepaskan saja Ina, jangan menahannya. Aku memang korban drama hahaha. Kania dan Ina sama-sama tertawa. Aku senang kamu tidak sedatar Lucy, kata Kania di sela senyumannya. Tugas saya memang untuk menghibur Nona, makanya saya diutus menemani Nona di sini, kata Ina. Ina, maukah kamu menyuruh seorang pengawal ke rumah baca dan mengambil beberapa novel untukku? Kata Kania. Tentu Nona, Anda ingin novel apa? Biar saya saja yang ambilkan, kata Ina menawarkan diri. Benarkah? Apa tidak merepotkan? Kata Kania. Tentu tidak Nona, tugas saya adalah memastikan Nona mendapat apa yang Nona inginkan, kata Ina tersenyum. Terima kasih Ina, kamu memang gadis yang baik, kata Kania. Nona bisa saja, apa judul novelnya Nona? Tanya Ina. Ambilkan saja yang bergenre komedi, kata Kania. Baik Nona, saya permisi dulu, Ina memberi hormat kemudian bergegas mengambil motor dan melaju ke sana. Karena tempatnya tidak terlalu jauh, maka Ina memutuskan untuk naik motor yang memang disediakan untuk pelayan. Ina pun segera berangkat menuju rumah baca. Namun di tengah perjalanan sebuah mobil berkecepatan tinggi melaju dari arah depan dan brak. Mobil itu menyerempet motor Ina dan membuat Ina terpental ke badan jalan. Ina tergeletak tak berdaya. Darah mengalir dari telinga, hidung dan mulutnya. Sedangkan mobil yang menyerempetnya melarikan diri dan tidak ada yang tahu nomor platnya karena mobil itu terlalu kencang. Orang-orang yang melihat kejadian ini langsung memanggil ambulan dan polisi. Tak berapa lama ambulan datang bersamaan dengan polisi. Petugas ambulan memeriksa nadi dan nafas Ina namun dia menggeleng. Ina meninggal di tempat. Ambulan membawanya ke rumah sakit. Sedangkan polisi membawa motornya dan memeriksa tempat itu guna melakukan penyelidikan tentang kasus tabrak lari itu. Kania sedang menunggu kedatangan Ina yang tak kunjung datang karena Ina sudah berangkat sekitar 1 jam. Apa yang dia lakukan ya sampai bisa selama ini? Pasti dia keasyikan membaca di sana sehingga tidak mengingat waktu. Dasar Ina, Kania tertawa sendiri. Tiba-tiba pintu diketuk. Kania segera membukanya karena dia tahu siapa yang datang. Ina kenapa Lem? Kania terdiam karena yang datang adalah Lucy bukannya Ina. Lucy ada apa? Aku kira kamu Ina. Aku sedang menunggunya, kata Kania. Maaf Nona, saya di sini ingin memberi kabar, kata Lucy menunduk sedih. Kabar apa? Apa terjadi sesuatu dengan suamiku? Tanya Kania yang merasa khawatir melihat raut wajah Lucy. Bukan soal Tuan Nona, kata Lucy. Lalu kabar apa? Kania semakin penasaran. Ini soal Ina, kata Lucy semakin gugup. Ina, kenapa dia? Apa yang terjadi dengannya? Kania menggoncang tubuh Lucy yang tak bergeming. Dia kecelakaan dan meninggal dunia Nona, kata Lucy mengakhiri rasa penasaran Kania. Apa? Tidak mungkin. 1 jam yang lalu dia masih bersamaku. Kamu pasti salah kan? Kania masih menyangkal.